Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Fadlan Pramatan, selamat datang Pak di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Kabupaten Belitung beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Belitung beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dai Kabupaten Belitung beserta jajarannya, beserta ormas-ormas Islam. Yang kami hormati Bapak Camat Sijuk beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Air Selumar beserta perangkatnya dan Ketua BPD beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan hadirin yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir mengikuti tausiah agama dalam rangka Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Untuk selanjutnya kepada yang telah diberi tugas untuk melantunkan ayat suci Al-Quran, kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya marilah kita sama dengarkan sekaligus laporan dan sambutan dari Ketua Pelaksana Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bapak Dihormati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram, ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz Fadlan kehormatan ke Pulau Belitung beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua TMI Kabupaten Belitung, Dewan Masjid Indonesia, Pak Dr. Andes Ibnu Habban, serta pengurus kabupaten, Bapak Ketua Ikatan Pengurus Saudara Haji Kabupaten Belitung, diwakili Bapak Haji Asmani serta rombongan, Ketua Ikatan Dai Indonesia Bapak Iswanto SPD,
Kecamatan Siduk atau yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Siduk, Bapak Kepala Desa Air Selumar, beserta aparatur desa, Ketua BPD Desa Air Selumar, dan Ketua maupun pengurus Masjid Al-Mukarramah yang pada kesempatan ini sebagai panitia acara di Desa Air Selumar yang telah menyediakan tempat dan bersedia untuk membantu kegiatan acara ini. Alhamdulillah semuanya dapat kita laksanakan, mudah-mudahan lancar, aman, selamat, dan semuanya mendapatkan berkah dari acara ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mewakili panitia gabungan di sini. Kita tergabung dari berbagai organisasi keagamaan atau ormas Islam, termasuk yang mengawal kita dari Kokam Muda Muhammadiyah. Dengan dukungan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Belitung memberi dukungan penuh bersama kita semuanya untuk dapat melaksanakan acara ataupun kegiatan tabligh akbar dan safari dakwah Ustadz Fadlan Garomatan ke Pulau Belitung. Kedatangan beliau kemarin tanggal 30 dan insya Allah akan kembali ke Jakarta besok sore. Terima kasih kepada seluruh pengurus masjid, kepala desa, dan petugas yang telah membantu baik pengamanan dan segala acara ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu semuanya atas kesediaan waktu, tenaga maupun pengorbanan biaya yang dikeluarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan tentunya kepada kita, khususnya untuk Desa Urang Air Selumar dan sekitarnya, dan tentunya dengan kedatangan Pak Ustadz ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Ketua Panitia Penyelenggara Tabligh Akbar peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Belitung. Yang sama kita hormati Ketua DMI Kabupaten Belitung. Yang sama kita hormati Ketua IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung. Yang sama kita hormati Ketua IKADI Kabupaten Belitung, Bapak Kepala Desa Air Selumar yang sudah menangkap saya dengan ikan bakar sehingga saya tidak bisa bicara apa-apa. Bapak Camat, Kapolsek, para pemain marawis yang muda-muda, gagah, ganteng, dan yang hitam ya, semua putih-putih. Ibu-ibu majelis taklim Kecamatan Sujuk,
dan bapak-bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dua orang saja, tak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nampak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Astagfirullahaladzim. Semangat harus muncul. Takbir sedikit sekali. Tahun ini. Takbir. Belum semangat juga. Apakah saya keluar? Kita takbir. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Ialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Ialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ya ada. Ada tidak? Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka semua ditebarkan di alam semesta, dan Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain dengan akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan,
angkuhan, egois, rakus, bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina, terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ma'budah illallah. Dengan segala hamparan ridho, rahmat dan taufiknya di suasana COVID-19, Allah pertemukan kita di Masjid Al-Mukarramah. Kita berkumpul dari tempat yang berbeda-beda, tidak lain dan tidak bukan membangun suara hati kita agar kita makin dekat dengan Allah, mengikuti syariat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para guru-guru kita, Dewan Masjid, IKADI, IPHI, Kepala Desa, Ketua Panitia, Polsek, Camat, pemimpin masjid, MC, mengumpulkan kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan agar duduknya kita di tempat ini menjadi saksi terbaik kelak nanti dari yaumul qiyamah. Salam teriring salawat kepada manusia agung kasih Allah yang sebelum dia lahir namanya sudah ada di surga. Belum pernah ada nabi yang sepatutnya ditulis di surga kecuali Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya adalah Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah sendiri beserta malaikatnya akan bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan waktu itu Nabi belum ada, tapi tertulis di surga sudah ada namanya. Nabi Adam belum ada, nama Nabi Muhammad sudah ada. Nabi Isa belum ada, Nabi Muhammad namanya sudah ada. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Dan beruntunglah kita menjadi orang Indonesia. Jauh dari kota suci Mekah, jauh dari tanah Madinah, jauh dari tempat Nabi lahir, Nabi berdakwah. Kita baru bisa ketemu setelah 9 jam perjalanan dari Republik Indonesia. Tetapi hari ini subhanallah, Rasulullah senyum membalas salawat dari Bapak Ibu yang tadi duduk di majelis. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat-malaikat Allah yang rindu kepada Bapak Ibu yang hari-hari kangen dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, para alim ulama, tuan-tuan guru kita yang pada masa lalu mereka membangun Belitung, mulai dari air Lumar, kecamatan Suduk sampai kecamatan lain. Mereka menjaga agama ini oleh karena cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu harusnya tidur. Bu, kenapa Ibu mau datang ke sini? Maaf, geser. Kenapa mau datang ke sini? Halo, bundaku, kenapa datang ke sini? Ketemu Ustaz. Ketemu saya.
salah niat, lapor dia ke polisi. Ketemu Ustaz, kenapa ibu datang ke sini? Kenapa? Mendengar ceramah Bapak. Saya masih muda dipanggil Bapak. Ini zolim namanya. Kenapa ibu datang ke sini? Karena Bu, ambil kotak ini tapi kembalikan ke saya. Karena cinta kepada Rasul Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada ruang, tidak ada batas, tidak ada wilayah, tidak ada tempat kecuali membesarkan hati untuk bertemu Rasulullah dengan tujuan nanti yaumil qiyamah melihat wajah Rasulullah secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang sudah menikah angkat tangan. Yang tinggi. Bu, senang tidak ibu-ibu ini punya suami yang galak? Saya ulangi lagi, ibu-ibu, senang tidak ibu-ibu ini punya suami yang galak? Astagfirullah. Tanya cinta Rasulullah. Betul cinta Rasulullah? Senang punya suami yang galak? Astagfirullahaladzim. Pakai gorengan saya pulang aja. Bertentangan ini. Saya ulangi, ini umatnya Muhammad? Sungguh? Sungguh terlalu? Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, senang tidak ibu-ibu yang cantik-cantik ini dan soleha ini punya suami yang galak? Astagfirullah. Sudah 3 kali saya tidak melanjutkan pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Matilah aku. Sekarang bagian bapak-bapak. Senang tidak bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Bohong ini. Mulai bohong, ketahuan. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu masih jujur. Ibu-ibu takbir. Kita tanya bapak-bapak ulang. Bapak-bapak yang ada di desa Air Selumar senang tidak punya istri yang cerewet? Astagfirullah. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Astagfirullahaladzim. Ini lagi parah lagi. Apa boleh buat? Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, istri yang cerewet itu rahmat Allah untuk dirimu. Bu, suami yang galak itu rahmat untuk ibu. Kenapa? Allah sungguh tahu ibu-ibu yang cantik di Air Selumar ini berjodoh dengan laki-laki yang galak. Alhamdulillah. Tadi ibu menolak sekarang. Astagfirullahaladzim. Kita tanya bapak-bapak lagi. Allah sungguh tahu bapak-bapak ini berjodoh dengan istri atau perempuan yang cerewet. Alhamdulillah. Terpaksa lagi. Apa boleh bulat? Pak, Bu, Allah itu luar biasa mengirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita mengambilnya menjadi teladan terbaik. Hadis riwayat Bukhari, siapa perempuan yang berjodoh dengan laki-laki yang galak,
dia melayaninya seperti sultan dalam sebuah kerajaan, maka perempuan seperti ini akan didoakan benda-benda di muka bumi yang tersinar cahaya matahari. Ini perempuan selamat dunia akhirat. Amin. 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 Itu adalah diri ibu. Dan laki-laki yang berjodoh dengan perempuan yang cerewet, dia mengangkat tangan, terima kasih ya Allah, aku sudah istikharah bertahun-tahun, engkau kirim perempuan ini menjadi istriku. Tahun pertama aman, tahun kedua damai, tahun ketiga ketahuan dia cerewet. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau dia menjadi radio pribadi dalam kehidupan. Alhamdulillah. Mengapa? Mengapa bu laki-laki galak jadi suami ibu? Mengapa perempuan cerewet menjadi istri bapak? Allah sengaja mengirim laki-laki galak, Allah sengaja mengirim perempuan cerewet supaya suami mendakwainya, istri mendakwainya. Allah kasih pintu rahmat dalam rumah tangga dengan pintu balikum amin walau ayat. Takbir. Maka kalau ada istrimu cerewet, pegang tangannya, pergi ke toko emas. Mana ada duit? Utang gak apa-apa. Yang penting menyenangkan istrinya. Hari berikut cerewet lagi, bilang utang belum lunas, apa cerewet? Maksudnya menghibur istrinya, menata istrinya. Begitupun sang istri. Kalau dakwah di rumah tangga sudah berjalan dengan baik, yang subur dengan dakwah adalah anak-anak keturunan kita. Kalau anak-anak sudah tampil dengan baik, maka lihat mereka akan menjadi pemimpin umat agama ini jadi baik. Dan hari itu kita bisa lihat di depan kita ada guru-guru kita, karena karya ayah dan ibu mereka dalam dakwah di rumah tangga. Kita boleh makan nasi kosong, kita boleh makan nasi dengan garam, tapi lisan kita tentang perbaikan hidup melalui syariat Nabi Muhammad harus berjalan terus menerus. Ingat Nabi Muhammad hadir di atas muka bumi. Tujuannya apa? Anitum harisun alaikum, menyelamatkan seluruh manusia di atas muka bumi untuk selamat dengan keimanan, untuk bahagia dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluarga sudah mapan dengan dakwah, maka saya yakin Masjid Al-Mukarramah ini sebentar sholat asar, orang dari desa Selumar semua akan membadiri tempat ini sampai sholat di pinggir jalan. Karena masjid tidak mampu menampung mereka oleh karena mencintai Rasulullah dengan gerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu tidak ada yang kurang. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang bersaing dengan Rasulullah. Mau pakai presiden siapa tidak akan sampai. Tapi Rasul Muhammad SAW memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kejujurannya diintai oleh intelijen yang bernama Maisarah, perintah dari situ Khadijah waktu belum menikah dengan Rasul Muhammad SAW. Apa yang dibuat oleh Khadijah? Begitu dia tertarik kepada pemuda yang bernama Muhammad atas bisnis dagangannya di kota Syam, dia bilang kepada intelijennya, wahai Maisarah, kau ikut pemuda ini, kau cari tahu dia jujur atau tidak. Lalu Maisarah bersama beberapa kawan menemani Rasulullah datang ke Syam. Sampai di sana Maisarah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana kalau hasil dagangan ini pisau kan kalau di Mekah harganya 5.000,
Sekarang kita jual di SAM harus 10.000. Nanti kau ambil 2.500, kami 2.500. Kata Muhammad kepada Khadijah, kalau kau bisnis itu denganku, berarti kau telah membuat usaha dari bosmu Khadijah hancur. Aku tidak mau menambah sedikit pun dan mengambil sedikit pun dari apa yang dititip, walaupun Khadijah tidak melihat. Maisyarah terpaksa batal. Kenapa? Dengan bisnis harga 5.000 di Mekah, harga 5.000 di Syam, itu bukan menjadi masalah bagi Rasulullah, tapi bagaimana 5.000 ini akan naik ke langit menjadi energi untuk menjemput energi langit dalam usaha mereka. Dan subhanallah, Khadijah tidak pernah rugi. Khadijah tidak pernah bangkrut. Karena harga dimakan oleh orang Mekah 5.000 juga dimakan oleh orang sama, harganya sama. Coba ibu-ibu yang ada di desa Sinumar ini beli di Belitung, bawa ke sini sudah naik. Besok habis beli lagi, tidak cukup-cukup. Kenapa? Langit tidak melibatkan diri karena malu kepada umat Muhammad yang melakukan kesalahan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama dari Maulid ini kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena kitalah yang dipilih oleh Allah menghadirkan Muhammad di atas muka bumi untuk mengambilnya menjadi uswatun hasanah dalam perjalanan hidup. Sekarang saya tanya bapak-bapak ini sudah pernah beli ayam? Halo? Sudah pernah lihat ayam? Ibu-ibu sudah pernah masak ayam? Ayam kakinya berapa? Ayam tidur di mana? Ayam tidur di mana? Di pohon? Bapak Ibu pernah, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di majelis ini pernah menyaksikan ayam tidur pakai bed cover? Atau di desa seluruh mana kepala desanya? Kepala desa pernah melihat ayam tidur pakai selimut? Pernah lihat ayam tidur pakai kipas angin? Pakai AC? Tidak. Ayam justru tenang walau tidur di atas pohon, bahagia yang luar biasa karena dia tahu ranting dahan pohon ini adalah rahmat dari Allah untuk dia bisa tidur. Pagi-pagi dia loncat ke bumi, ada emak-emak tua di belakang rumah menapis beras. Itu beras ditapis, sisa tapisan beras yang terbuang itu ayam melihat menjadi rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam dengan bahagia mendatanginya dan dia menikmati sisa tapisan beras yang terbuang di bumi dengan bahasanya sendiri. Senang. Kenapa tertawa? Menghina saya ya? Bahagia. Ini pemberian Allah kepadaku. Ada anak-anak kecil atau ada orang di desa Selumar makan ikan, buang tulang ikan, makan nasi, buang sisa nasi. Ayah melihat sisa tulang ikan dan nasi yang terbuang menjadi rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatanginya. Senang, bahagia. Ini pemberian Allah kepadaku. Ada pemuda-pemuda di desa Air Sumar ini main bola. Salah satu orang kebelat ke bawah pohon melepaskan diabe. Ayam melihat diabe yang ditinggalkan anak-anak desa Sumar berdiri dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatangi roti yang ditinggalkan.
dengan kencang. Tidur di atas pohon, makan sisa buangan manusia, bahkan kotoran manusia dimakan oleh ayam. Tapi menjelang waktu subuh, yang membangunkan manusia tentang sholat subuh siapa? Ayam. Menjelang waktu duhur, mengingatkan manusia sholat duhur siapa? Asar, maghrib, isya. Bahkan di sepertiga malam, manusia yang makan ampla ayam, ceger ayam, sayap dada paha ayam, mereka tidur ngorok. Sementara ayam bangun di sepertiga malam menghadap Allah dengan bahasanya sendiri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negeri yang mendengar ayam berkukuruyu dari sepertiga malam sampai fajar, pertanda di negeri itu ayam sedang menyaksikan malaikat membagi rezeki sedang turun ke bumi. Dan negeri yang mendengar anjing menggonggong dari sepertiga malam sampai fajar, pertanda di negeri itu iblis sedang kampanye. Jadi kalau ibu bertamu ke rumah teman digonggong oleh anjing, jangan salahkan anjingnya, periksa ibu. Bapak bertamu ke rumah bos, begitu masuk pagar jangan salahkan anjingnya, periksa keadaan bapak. Boleh jadi bapak datang dengan gerombolan iblis yang menakutkan. Apa bagi ayam? Apakah pernah ayam bersungut mengeluh? Tidak. Ayam makin banyak di mana-mana. Rumah makan Padang ayam hadir. Orang nikah ayam datang. Orang hitanan ayam juga datang. Ada acara rapat di kantor ayam hadir. Ada rapat dewan masjid ayam juga hadir. Ada orang meninggal juga, ada tahlil ayam juga hadir di tengah-tengah. Dia hadir di atas muka bumi. Apa maknanya? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kau syukuri nikmatku aku kamu. Bagaimana cara mensyukurinya? Apakah dengan sekedar alhamdulillah? Jawabannya, perbuatan agar menyembah Allah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka punya istri yang cerewet, punya suami yang galak, bersyukurlah kepada Allah karena Allah hadirkan untuk mendidik energi dakwah dalam rumah, sehingga pada saat nanti kita keluar rumah, energi dapat terbawa dalam suasana hidup. Itulah pesan Nabi untuk kita dalam perjalanan hidup. Maka di tengah-tengah hidup seperti ini, ada orang yang ingin menghina Rasulullah, rusaklah akal dan pikirannya. Ada orang yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, Nabi tetap menjadi sahabat, menjadi kekasih Allah terbaik. Orang mau bicara apa? Mereka akan menggoyangkan al-aras al-azim. Tapi bagi mereka yang bersalawat, Perancis berapa orang yang menghina Nabi Muhammad, tapi jawabannya ada di orang Indonesia 235 juta. Ya pagi, duhur, asar, maghrib bersalawat. Maka apa yang dibuat oleh orang Prancis akan digugurkan. Salawatnya orang Indonesia kirimkan menjadi hidayah. Presiden Prancis akan mengucapkan 2 kalimat saja. Tampilan itu harus dimiliki oleh kita sebagai prasangka baik kita kepada Allah, supaya dakwah kita terus berjalan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya pernah diminta datang ke Kanada. Waktu kami datang ikut dapat beasiswa, tapi sampai di Kanada kami dibawa keliling. Setelah dibawa keliling sampai di hotel, mereka memberikan pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang Kanada? Saya mengatakan biasa-biasa saja,
Marahlah mereka. Bagaimana Anda banding Kanada dengan Indonesia? Ya Indonesia lebih baik. Kenapa Anda tidak mengatakan Kanada lebih hebat? Ya, pertama, saya jarang melihat masjid di Kanada, maka saya anggap Indonesia lebih baik. Bagaimana Anda dengan Mekah, Madinah? Baik, lebih baik dari Indonesia. Kenapa? Karena di situ turunnya para nabi dan rasul. Esok hari kami dibawa lagi pindah hotel. Begitu mau ke hotel, kami masuk. Saya dikasih kunci untuk ke kamar. Begitu saya masuk kamar, subhanallah, sudah ada wanita umur kira-kira 15 tahun dalam keadaan telanjang bugil dalam kamar untuk menunggu saya. Dan saya lihat di kantor sudah ada CCTV. Ternyata mereka ingin merusak saya. Dengan cara itu saya direkam, akhirnya saya dibekap supaya nanti saya tidak boleh bicara dakwah agama Islam. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya marah-marah orang di reception. Kenapa kalian suruh orang dalam kamar kalau kalian suruh saya jadi tamu? Kalau ini kerja kalian, saya anggap kalian yang paling rusak di atas muka bumi. Saya tidak akan mengikuti program ini. Saya kembali ke negeri saya, Indonesia. Kira-kira ada teman saya berapa orang lulus. Saya tidak tahu apakah mereka korban dari situ, wallahu alam. 6 bulan kemudian saya datang lagi, tinggal di apartemen mereka, dan saya bilang kita keluar hari ini harus bawa makanan karena saya takut makanan yang tidak halal di sini. Kalian boleh masak nasi. Saya kebetulan orang Irian, setiap keluar negeri di ransel saya isi satu kering. Walaupun tidak ada makanan, cukup saya bikin teh, saya celup satu, saya makan aman. Begitu kami jalan-jalan, waktu duhur tiba, saya bilang sama teman-teman saya, ini di mana kita sholat? Teman-teman mengatakan kepada saya, oh Ustaz, jalan satu-satunya kita kembali ke apartemen dan sholat. Sementara kalau kita kembali ke apartemen waktunya sudah asar. Berarti kita, bagi saya bisa menggabung sholat saya karena saya masih musafir. Tapi kalian bagaimana? Tiba-tiba di depan perjalanan itu ada gereja katedral di Kanada dan saya bilang berhenti. Kita akan sholat di teras gereja. Teman saya 4 orang itu protes. Ustaz, untuk apa kita sholat di situ? Ya, untuk kan bumi Allah, kita hanya numpang sholat. Itu tempat. Akhirnya mereka ikuti saya dengan kami ke sana. Begitu turun, saya menghadap penjaganya. Saya minta izin, kami orang Indonesia mau sholat duhur, kami tidak ada tempat. Bolehkah saya pinjam teras ini kami pakai sholat? Dia izinkan. Ada keran air di sana. Saya siram itu, saya istinja selesai, kami kasih bersih dan pasang arah kiblat, kami berdiri sholat. Begitu kami berdiri sholat, penjaga gerejanya nangis. Ketika kami salam ke kanan ke kiri, dia cepat-cepat menyeka air matanya, membersihkan air matanya. Saat itu kami duduk lagi, selesai zikir. Rantang yang kami bawa isinya nasi yang sudah kami masak dan ada lauk yang kami bawa. Satu rantang itu kami buka dan kami 5 orang makan di sana. Begitu kami makan satu rantang, penjaga gerejanya menangis. Ketika dia menangis, saya tinggalkan teman-teman saya. Saya mendekati dia dan saya bilang mohon maaf. Kalau kami datang ke sini mengganggu Anda karena kami pakai teras ini untuk sholat di sini. Dia mengatakan, saya menangis bukan karena kalian sholat di sini. Saya menangis bukan karena saya lihat kalian datang ke sini. Saya menangis karena di saat kalian berdiri beribadah, saya melihat kenyamanan, kedamaian kalian tebarkan untuk saya dengan keluarga kita. Dan saya sudah menikah selama 21 tahun. Saya belum pernah makan satu piring dengan istri dan anak-anak saya. Kalian yang mengajari saya bagaimana cara hidup berperadaban.
Bolehkah saya minta kartu nama Anda? Saya bilang sama teman-teman, ayo kasih kartu nama. 1 minggu kemudian dia telepon, kami dialog. 2 minggu kemudian dialog lagi, 3 minggu kemudian dialog. Alhamdulillah dengan hidayah Allah dia bersama istri dan anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3 bulan kemudian dia hubungi kami dan dia bilang, gereja ini punya kakek saya. Kakek saya punya anak satu-satu adalah ayah saya. Ayah saya juga anak satu-satu. Dia pun wafat. Saya anak satu-satu dari ayah saya. Dan sekarang saya sudah masuk Islam. Bagaimana kita rubah ini menjadi masjid? Dan subhanallah, akhirnya berubah itu menjadi Islamic Center di Kanada pertama. Dari situlah saya tidak boleh lagi ke Amerika sampai hari ini. Tujuan kita bukan menyalahkan orang. Bagaimana membuat orang mengikuti Allah, mengikuti Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah ibu-ibu, mulai besok subuh kalau suami, ibu dan anak laki-laki tidak masuk ke masjid, ambil ranting kayu itu sekarang dibersihkan rapi-rapi, letakkan di atas kamar. Kalau ayah tidak sholat subuh, kamu tidak sholat subuh, maka ini bagiannya. Ada yang sanggup ibu-ibu? Oh, sanggup tidak? Takut amplopnya kurang. Makmurkan ini masjid. Ini sudah datang Dewan Masjid Indonesia. Sudah datang ikatan keluarga dai. Sudah datang ikatan persaudaraan. Tujuannya apa? Menyatukan kita dalam telaga dakwah supaya kita menikmati sebaik-baiknya apa yang Nabi Muhammad mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Dan orang Indonesia jarak ke Mekah itu 9 jam, apalagi saya dari Irian itu kurang lebih 11 jam. Terbang 2 jam ke Jakarta, dari 2 jam ke Jakarta baru naik pesawat 9 jam. Dari 11 jam baru saya tiba di Mekah. Maksudnya apa? Walaupun kita jauh dari Nabi Muhammad, kita tidak lihat Nabi Muhammad, tapi hari ini lihat Nabi Muhammad membuat bumi digementar oleh karena ribuan penduduk dunia. India kalah bersalawat, Mekah kalah bersalawat, Timur Tengah kalah bersalawat. Negeri mana mereka kalah bersalawat? Tapi 235 juta dari timur Indonesia memberi energi kepada dunia, sehingga menjaga dunia ini karena Bapak itu yang melakukan maulid pada hari ini di tempat. Subhanallah. Takbir! Takbir! Energi itu harus dijaga oleh kita supaya negeri ini, COVID itu kecil, Corona itu kecil bagi Allah. Bagaimana caranya? Dekatilah Allah dengan syariat Rasul Muhammad SAW. Bagaimana cara menghadapinya? Agama sudah mengajarkan. Bagaimana? Perempuan pakai cadar, pakai jilbab ada tutupnya, laki-laki berwudu, kebersihan itu ada pada diri kita. Imunitas iman tinggi, imunitas badan terjaga, maka penyakit takut. Bagaimana terjaga imunitas tubuh badan? Bapak ketika Allahu Akbar, dirimu kecil, usahamu kecil, duniamu kecil, penyakit, wabah, virus, bencana itu kecil, semuanya tunduk membesarkan nama Allah. Dirimu membesarkan nama Allah, maka imunitas tubuh badanmu naik, imunitas imanmu terjaga. Oleh karena Allah malu kalau dirimu sakit, Allah malu kalau dirimu ada ujian. Oleh karena dirimu telah membangun kekuatan iman untuk menjemput kebaikan dari langit. Nah, ini yang kurang dari kita. Apalagi kalau kita sakit. Nah, saya tanya bapak-bapak sakit senang tidak? Yang semangat Bapak. Jangan kepala desa dulu, saya tanya rakyat dulu. Bapak-bapak senang tidak kalau sakit? Tidak. Ibu-ibu senang tidak kalau sakit? Tidak. Senang? Tidak. Astagfirullahaladzim. Yang membuat bapak ibu sakit siapa? Allah. Kenapa tidak senang?
sakit itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari siapa? Dari Allah. Kenapa kepala ibu sakit? Tiap hari mikir laku berapa ini jual, utangnya banyak, mikir bayar listrik, mikir bayar air, mikir bayar cicilan motor. Itu membuat kepala ibu sakit. Allah bikin kepala sakit supaya kembali kepada Allah. Bagaimana? Memikirkan kemuliaan Allah dan memberikan kebesaran Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang memikirkan Allah dan Rasulnya, sehat dan penyakit tidak akan mendatangi. Dan kenapa saya bilang sakit itu adalah Rahman Ar-Rahim dari Allah? Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa orang sakit itu Allah kirim 4 malaikat mendatangi. Waktu dia sehat, pagi-pagi sudah jalan, keliling. Apalagi kalau kepala desa mengatakan besok pagi masyarakat desa Air Sumar jalan pagi selama 17 jam. Sudah siang itu. Jalan pagi 17 jam, sudah malam lagi. Lalu semua orang keluar dari rumah pagi-pagi setelah sholat subuh, menggerakkan tubuh badannya supaya sehat. Kena matahari pagi, vitamin D datang, vitamin C datang, sehat. Tapi waktu dia sakit, dia mengatakan kepada Allah, Alhamdulillah hari ini saya sakit. Alhamdulillah hari ini Allah suruh saya istirahat di atas tempat tidur. Ketika dia mengatakan itu, Allah kirim malaikat pertama mencabut seluruh tubuh badan yang sakit tadi. Yang tadi ceria, sehat, walafiat itu menjadi lemah, loyo. Disentuh oleh istrinya, kenapa Pak? Disentuh oleh suaminya, bagaimana Mak? Sakit. Kenapa sakit? Karena tubuh badannya sudah dicabut oleh malaikat yang pertama. Waktu dia sehat, tulang pun dia makan. Tulang, kan makan 4 tulang. Makan. Tapi waktu dia sakit, dia mengatakan Alhamdulillah Allah suruh saya istirahat di rumah. Allah kirim malaikat kedua mencabut kelezatan pada lidahnya. Bola dunia tidak rasa enak, kapal selam tidak rasa enak, madu yang minat pun terasa pahit. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada orang kampung ini sakit, dibawa ke rumah sakit di Belitung, Bapak bawa buah-buahan dari sini, siapa yang makan? Penjaganya yang makan. Begitu datang buah-buahan, dia bilang Alhamdulillah telah datang bagian untukku. Penjaga tidak mungkin makan, orang sakit tidak mungkin makan karena lisan kelezatannya sudah dicabut oleh malaikat Allah yang kedua. Begitu dia sakit, dia memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Allah pilih malaikat yang ketiga membuat raut wajahnya pucat. Saya akan tidak mandi 10 hari. Dan begitu dia sakit, dia bahagia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim malaikat keempat untuk mencabut seluruh dosa-dosa yang ada pada tubuh badannya. Waktu dia sehat, Allah perintahkan, wahai malaikat, kembalikan kekuatan tubuh badan hambaku. Mulai dia bangun dari tempat tidur, pagi-pagi sudah mulai keluar. Mama sudah sembuh, Mama jalan pelan-pelan ya, Pak, pelan-pelan keluar ya. Keluar, teras. Ibu, Bunda udah sehat ya. Tenang dia. Begitu dia sehat, Allah kirim malaikat yang kedua, kembalikan kelezatan pada lidah hambaku. Langsung pesan asinan dari desa Air Sumar masuk. Waktu dia sehat, Allah perintahkan malaikat ketiga mengembalikan raut wajahnya. Ceria kembali, ganteng kembali, sehat kembali. Kecuali malaikat keempat tidak kembali. Lalu malaikat keempat mengatakan, ya Allah,
kenapa ketika hamba sakit engkau mengirim kami malaikat mendatangi hamba yang sakit? Kenapa waktu dia sehat 3 dari kami yang kembali, kami malaikat keempat kenapa tidak kembali? Allah mengatakan, ketika aku membuat tubuh badanku lemah loyo, hambaku memujiku dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika aku buat lisan hambaku, lidah hambaku tidak lezat, dia memujiku. Itu aku menggantinya dengan kelezatan. Begitu dia sakit, aku buat raut wajahnya pucat, lemah, loyo, lisan tidak lezat, wajah pucat. Itu pertanda aku sedang menggugurkan dosa-dosa, karena waktu dia sakit dia tetap beribadah kepadaku. Kamu malaikat kembali, keempat tidak boleh kembali. Maka orang sakit itu alhamdulillah. Ibu sakit senang tidak? Ibu mau sakit atau langsung? Mau dibersihkan dosa atau langsung? Pak, begitu langsung di tempat tidur langsung kelihatan bapak tidur langsung. Tapi kalau ibu sakit, hadiah dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa. Setelah sehat, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir cerita Irian. Saya duduk. Pertama, saya mohon maaf sekali lagi kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IKADI, dan DMI Kabupaten Teluk Belitung dan seluruh umat Islam, karena beberapa bulan yang lalu saya tidak memenuhi undangan karena ada tabrakan jadwal, sehingga bagian komunikasi saya menyusun jadwal yang double. Saya berjanji harus datang ke sini. Alhamdulillah, keputusannya harus terbang hari pagi ini, hari Sabtu. Saya mengambil agar datang hari Jumat supaya saya bisa kuliah dari Belitung ke Jakarta untuk menyelesaikan doktoral saya di bidang ekonomi syariah dalam rangka berdakwah untuk menyelamatkan masyarakat di Indonesia yang kita cintai. Yang kedua, saya ini bukan sarjana agama. Mungkin tadi tuan-tuan guru ini sarjana agama. Saya ini S1 saya ekonomi, S2 saya ekonomi, S1 di bidang SAB-nya sarjana administrasi bisnisnya juga ekonomi. Jadi tidak ada hubungan dengan agama. Tetapi saya mewakafkan diri saya supaya selama hidup saya harus berdakwah. Alhamdulillah, kurang lebih 40 tahun perjalanan dakwah yang saya lakukan, sehingga saya merasakan manis pahitnya dakwah seluruh dunia, termasuk di negeri kita Indonesia, wabil khusus di Irian Jaya, yang saya terus bekerja dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum beriman agar mereka beriman seperti kita beriman. Kenapa saya melakukan itu? Yang pertama, kalau orang Irian ini sudah Islam semua, mereka akan hidup dengan peradaban yang mulia. Mekah peradabannya dulu buruk, jahiliyah, tapi begitu Rasulullah hadir, mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang beradab. Tentu itu menjadi landasan untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum beriman, supaya mereka menjadi orang-orang beriman. Tapi cara menyampaikannya harus dengan cara yang benar, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada orang tinggal di kampung jauh-jauh, begitu dia datang mau sholat di masjid ini, karena dia belum kenal dengan bapak ibu di tempat ini, dia belum tahu bahwa ini adalah masjid, lalu dia buang air dalam masjid ini, apa yang bapak ibu lakukan? Halo? Dia buang air kecil dalam masjid, dia buang air kecil di sudut masjidnya, apa yang bapak lakukan? Halo? Hai. Hai. Apa yang bapak lakukan?
terhadap orang yang kencing, dia dari kampung yang jauh, dia tidak tahu kalau ini masjid, dia buang air di sudut masjid. Apa? Begadung? Marah? Mengusir? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh jadi orang itu tidak tahu, dia tidak mengerti. Maka kita sebagai orang Islam memahami keadaan itu dan kita perintahkan kepada dia untuk membersihkan dengan baik dan benar air yang ada di sekitar masjid, lalu kita bawa dia istinja dengan benar, lalu suruh dia duduk, lalu ajari dia dengan benar. Dia akan mendapatkan pelajaran, dia akan cerita di orang di kampung. Ternyata saya melakukan kesalahan, tapi orang di negeri sana dengan rahmatnya Rasulullah SAW dihadirkan di bumi. Mereka mengajari saya tentang bagaimana yang benar. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, zaman sekarang ini masjid sudah dicoret-coret macam-macam sebagainya. Jawaban saya, tetap kita tampil memberi dan mencerdaskan orang-orang seperti begini, bahwa dia dudukan dia, kau usah kasih ke tempat lain, kita akan mendidik dia, mendakwai dia, membuat dia hikmah supaya dia berubah, dan dia akan menyesal dengan perbuatan-perbuatan buruknya, karena dakwah kita sampaikan kepada mereka. Energi ini harus dibangun oleh kita, karena Rasul Muhammad SAW sudah mendidik kita dengan perjalanan dakwah dari hidupnya sampai wafatnya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan mulia saya cuma titip pesan. Yang pertama, kesyukuran itu penting. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah seperti ini, silaturahmi seperti ini penting, karena ini menjaga hati-hati kita tetap beriman, supaya kita tahu, oh ini saudara saya dari Palea, dari Belitung, ini saudara saya dari Desa Air Selumat, ini ada saudara saya di Kecamatan Sejuk. Kita saling merangkul, saling menjaga, sehingga negeri ini penuh dengan perasaan baik, negeri ini penuh dengan kemakmuran ibadah kepada Allah. Bahkan anak-anak muda kita akan menjadikan kita jadi contoh, sehingga kita harus yakin, walaupun kita ada di pulau, sebentar pulau ini akan bangkit menjadi negeri yang beriman kepada Allah dengan baik dan benar. Gerakan ibu-ibu mendorong anak laki-laki dan suaminya ke masjid, gerakan suami untuk mendorong anak-anak dan istrinya untuk bagaimana membasahi lidahnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah Al-Quran. Saya pernah punya seorang mualaf namanya Yakomina, usia 59 tahun. Dia mau masuk Islam, dia bilang begini, Ustadz Fadlan, saya boleh masuk Islam tetapi saya harus bisa baca Quran. Kalau saya masuk Islam 6 bulan kemudian saya tidak bisa baca Quran, saya keluar lagi dari agama ini. Saya anggap Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam diri saya. Oke, dia syahadat. Begitu dia syahadat, aku mulai fokus mengajarkan dia Al-Quran. 6 bulan kemudian dia sudah bisa baca Quran dengan baik dan benar. Dan 1 tahun, umur 61 tahun, dia coba membaca Al-Quran berulang-ulang. Ternyata 177 kali dia khatam dalam 1 tahun. Begitu masuk usia 62 tahun, dia tingkatkan kualitas khatam Qurannya menjadi 217 kali. Dia tingkatkan lagi baca Qurannya, khatam Qurannya di usia 63 tahun 277 kali. Begitu dia khatam ke 277 kali, langsung Allah menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dengan Al-Quran di lisannya. Begitu dia baca minal jinnati wan nas, langsung Allah menjemputnya. Subhanallah. Kita cemburu melihat orang yang begitu. Marilah kita bangkit bersama untuk menjaga negeri kita. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman ketua DKM. Insya Allah saya akan mengajak teman-teman di Jakarta. Kami akan tinggal selama 3 hari di sini, membuat daurah
pelatihan bagaimana berdakwah di kampung, di pedalaman dengan saudara-saudara kita yang lain, termasuk kepada orang yang sudah beragama Islam, supaya kita bisa menyelataskan syariat ini berjalan dengan sempurna di hati orang-orang beriman di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan insya Allah nanti kita agendakan tahun 2021, dan semoga COVID-19 ini juga Allah jauhkan dan Allah dekatkan kita dengan semangat berdakwah di Pulau Belitung. Kita juga akan berdakwah ke Belitung Timur dan tempat-tempat lain, sehingga dakwah di tempat ini makin makmur dan menghasilkan orang-orang soleh dan solehah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah ada di sana. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca istighfar. Sesudah itu kita berdoa bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita baca Fatihah, semoga Kecamatan Sejuk, Desa Air Sumar ini dijauhkan dari virus, wabah, penyakit, bala dan bencana. Allah ganti dengan hidayah, petunjuk, rahmat, keberkahan dua warga yang ada di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kita baca Fatihah untuk para guru kita, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Belitung, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung, Ikatan Keluarga Dai Kabupaten Belitung, dan semua kita. Insya Allah, Allah jaga keluarga kita, Allah rawat keluarga kita, Allah kuatkan iman kita, dan Allah kumpulkan kita semua di surga Allah telah benar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga. Semoga kita semua kelak nanti berjumpa kembali di surga Allah dan berdiri di belakang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bin nabiyina wal mursalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.
الدين وصلى الله يوم تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص جميع Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Desa Air Selumat Kecamatan Sejuk Kabupaten Belitung. Ya Allah ya Rabb, sekiranya kami hadir di tempat ini dengan dosa yang kami bawa, Engkau Maha Pengampun, Anta Qahar, Anta Ghafar Jalla Jalaluh. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa anak-anak keturunan kami, ampuni dosa orang yang berjasa kepada kami, yaitu ibu kami, ibu yang tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang kehadiran kami. Dari rahimnya sampai kami lahir ke bumi, ibu terus senyum, bahkan membesarkan kami. Ibu tidak merasa beban, dia dengan happy merawat kami. Ya Allah, jika ibu kami masih hidup, ya Allah, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Jauhkan dari segala ujian, virus, wabah, penyakit. Dekatkan diri dengan rahmat dari ya Allah. Ayah yang pagi-pagi juga petang dan berjuang keras keringat mencari nafkah untuk membesarkan kami anak-anaknya. Jika ia masih hidup, ya Allah, kuatkan tubuh badannya, sehatkan tubuh badannya, jauhkan dari segala virus, wabah, penyakit, musibah darinya. Jika ayah dan ibu kami telah Engkau panggil mendahului kami, ya Allah, lalui barakah majelis maulid ini, ya Allah, kami mohon Engkau lapangkan kuburnya, ya Allah, terangi kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburan ayah dan ibu kami Raudatul Jannah, ya Allah. Bagi saudara, teman, kawan kami, ya Allah, yang belum mengenal hidayah dari Engkau, kami mohon, ya Allah, hujankan hidayah melalui lisan kami, dakwah kami, gerakan perjalanan dakwah kami. Engkau menyatukan dengan silaturahmi kami sehingga mereka mendapatkan hidayah itu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak keturunan kami yang ada di desa Air Selumat, Kecamatan Sejuk, Kabupaten Belitung, ya Allah, jauhkan mereka dari fitnah, virus, wabah, penyakit. Dekatkan mereka dengan masjid Al-Quranul Karim. Buat mereka semangat untuk senantiasa membaca kitab suci di masa muda mereka ini, ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, kami ingin suatu saat kami meninggal dunia, anak-anak kami yang berdiri menjadi imam saat sholat jenazah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ingin mereka menghatamkan Quran hadiah kepada kami. Maka itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, besarkan anak-anak kami dengan hidayah darimu, ya Allah, ridho darimu, ya Allah. Jauhkan mereka dengan pergaulan yang tidak jelas. Bimbing mereka melalui para guru, para ustadz di mana mereka belajar. Bawa mereka untuk tampil, untuk membesarkan hatinya menjadi penduduk surga. Dan boleh jadi mereka menjemput kami di pintu surga, ya Allah, ya Rahman. Irhamana ya Arham. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jaga guru-guru kami yang tergabung dalam Dewan Masjid Indonesia Belitung. Jaga guru-guru kami yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Belitung. Jaga keluarga segala guru-guru kami yang bergabung dalam Ikatan Dai Belitung. Semua yang ada dalam masjid ini, ya Allah, jika mereka banyak utang, ya Allah, berkahi mereka agar membayar utang, ya Allah. Jika di antara jamaah hadir yang belum pernah pergi umroh dan haji, berkahi mereka untuk umroh dan haji, ya Allah. Beri mereka jalan untuk bisa pergi umroh dan haji dengan rizki dan rahmat darimu, ya Allah.
Antara anak-anak mereka yang belum menikah, belum berjodoh, ya Allah, tunjukkan jodoh mereka orang-orang yang soleh dan soleh. Di antara pemuda-pemuda kami yang ingin membangun desa ini, ya Allah, berikan mereka petunjuk, kecerdasan, kemampuan untuk menata desa negeri kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika lizzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.